Tiga nama ini jelas-jelas menolak ajakan bergabung ke Timnas Indonesia. John Herdman tak putus asa, terus melakukan pendekatan. Ambisi besar tengah disiapkan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dalam membangun skuad kompetitif menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Sadar akan tantangan yang dihadapi untuk menjadikan Timnas Indonesia sebagai kekuatan yang mampu bersaing di level Asia, terutama dengan melihat perkembangan sepak bola global yang semakin kompetitif. Herdman mencoba berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Salah satu strategi utama Herdman adalah mendekati sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, berharap mereka bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Pendekatan ini tentu saja bukan hal baru dalam dunia sepak bola internasional, di mana banyak negara mengandalkan potensi pemain keturunan untuk meningkatkan kekuatan timnas mereka. Dalam hal ini, Herdman sudah melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Januari atau awal Februari 2026 dengan tujuan mendekati pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia sepak bola, tidak semua upaya berjalan mulus. Beberapa pemain keturunan Indonesia yang dipandang memiliki kualitas luar biasa justru menolak untuk mengenakan seragam merah putih. Tiga pemain keturunan yang menjadi sorotan utama adalah Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, dan Laurin Ulrich. Meskipun mereka memiliki potensi besar untuk memperkuat Timnas Indonesia, ketiganya memilih untuk menolak panggilan tersebut, setidaknya untuk saat ini. Pascal Struijk, bek jangkung milik Leeds United, menjadi salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Struijk memiliki darah Indonesia dari sang ibu, dan secara regulasi FIFA, ia memenuhi syarat untuk berganti federasi dan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini sudah cukup dikenal di Liga Premier Inggris berkat penampilannya yang solid bersama Leeds United. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk dikenal sebagai bek modern yang sangat baik dalam duel udara dan mampu mendistribusikan bola dengan baik. Struijk memiliki kualitas yang akan sangat berguna bagi lini belakang Timnas Indonesia. Namun, meski banyak fans Indonesia yang berharap ia akan memilih untuk membela negara ibunya, Struijk tetap memilih untuk fokus pada ambisi besar lainnya, membela Timnas Belanda. Sejak awal karier internasionalnya, Struijk selalu mengungkapkan keinginannya untuk bermain bagi Belanda, sebuah tim yang memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Struijk menyatakan, "Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa mereka menginginkan saya di sana, Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola itu. Namun bermain untuk negara ibu saya bukanlah hal yang saya fokuskan. Belanda, mari kita berharap itu terjadi suatu nanti." Pernyataan ini menegaskan bahwa saat ini Struijk tetap memprioritaskan peluangnya di Timnas Belanda. Jayden Oosterwolde adalah pemain serbabisa yang kini memperkuat klub raksasa Turki, Fenerbahce. Oosterwolde memiliki darah Indonesia dari ibunya, dan ia juga memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia atau Suriname. Pemain muda ini dikenal karena fleksibilitasnya dalam bermain di posisi bek kiri maupun bek tengah, serta kecepatan dan fisiknya yang mumpuni, menjadikannya pemain yang banyak diminati oleh berbagai klub dan federasi. Meskipun memiliki potensi besar untuk memperkuat Timnas Indonesia, Oosterwolde secara terbuka menyatakan bahwa ia masih ingin memperjuangkan tempat di Timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara dengan A-Sport, Oosterwolde mengungkapkan, "Ibu saya berasal dari Indonesia. Ia menghubungi saya setiap bulan dan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname. Namun saya masih ingin bermain untuk Belanda. Saya merasa punya peluang
dan itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Pernyataan Oosterwolde ini menegaskan bahwa saat ini Oosterwolde tetap memprioritaskan peluangnya tampil di level tertinggi Eropa bersama timnas Belanda. Dalam dunia sepak bola, kesempatan untuk bermain di Piala Dunia atau turnamen besar lainnya bersama negara Eropa seringkali dianggap sebagai puncak karier seorang pemain, dan hal inilah yang menjadi prioritas utama bagi Oosterwolde. Laurin Ulrich adalah pemain muda yang saat ini bermain di 1 FC Magdeburg, sebuah klub di kasta kedua Bundesliga Jerman. Meskipun ia lebih dikenal di Jerman, Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya, dan seperti dua pemain sebelumnya, memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Saat ini Ulrich sedang fokus untuk memperkuat timnas Jerman kelompok usia, dan ia belum membuat keputusan untuk pindah federasi. Namun, berbeda dengan Struijk dan Oosterwolde, Ulrich tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Saya tahu ada permintaan untuk membela timnas Indonesia, tapi saya kini bermain untuk Jerman. Saya menilai itu penting bagi saya, namun saya tidak akan pernah bilang tidak. Jadi saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan membela timnas Indonesia." Pernyataan ini memberikan harapan bahwa meskipun fokusnya saat ini adalah timnas Jerman, Ulrich masih membuka peluang untuk bermain untuk Indonesia di masa depan. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan naturalisasi telah menjadi bagian penting dalam strategi timnas Indonesia. Dengan regulasi FIFA yang memungkinkan pemain dengan keturunan untuk berpindah federasi, Indonesia berusaha memperkuat tim dengan memanfaatkan potensi pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Meskipun begitu, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada proses administrasi yang melibatkan pengurusan kewarganegaraan, tetapi juga pada pilihan karier pemain itu sendiri. Banyak dari pemain keturunan Indonesia yang lebih memilih untuk membela negara Eropa mereka, terutama dengan pandangan bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk bermain di turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia. Dalam hal ini, Hartman harus meyakinkan pemain-pemain tersebut bahwa mereka juga memiliki peluang untuk bermain di level tertinggi Asia dan membantu negara mereka bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Bagi John Hartman, tugasnya adalah membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki visi jangka panjang yang kompetitif, dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas, bukan hanya untuk mencetak gol atau meraih kemenangan, tetapi untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Hartman berharap bisa menarik perhatian pemain-pemain keturunan tersebut untuk memilih Indonesia sebagai tempat berkarir. Dalam dunia sepak bola, dinamika selalu berubah. Meski saat ini beberapa pintu untuk pemain keturunan Indonesia mungkin tampak tertutup, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Persaingan ketat di level internasional, terutama dengan semakin banyaknya pemain muda bertalenta di Eropa, mungkin akan mempengaruhi keputusan pemain-pemain tersebut. Namun bagi timnas Indonesia, proyek ini tetap berlanjut. Hartman dan Federasi Indonesia akan terus berusaha keras untuk meyakinkan para pemain keturunan bahwa masa depan mereka bersama timnas Indonesia adalah sebuah kesempatan yang berharga. Siapa tahu suatu nanti pintu yang tertutup kini bisa terbuka lebar dan timnas Indonesia akan memiliki skuad yang semakin kuat dan siap menghadapi tantangan besar di kancah internasional.